salang leluhur nih. Oh, salang leluhur. Nah, salangin leluhur nih. Atau sing peleh kawitan nih. Kalau bisa kita berpikir, Ya. kalau kita hidupnya tidak baik seperti tadi dibilang, sarang leluhur, coba ambil dulu perspektif benar, kita anggap dulu Ya. disalahin leluhur, anggap benar. Gitu. Om Swastiastu, Pak Putu, Om Pak Dokter, Swastiastu, salam ya, rahayu. ya, Pak Dokter, Rahayu. Rahayu Gatra niki. Ya, sehat-sehat. Sehat, Wey. rahayu. Ya. Oke, luar biasa. Bahagia kita ketemu lagi nih, Ya. diskusi santai, kita ngobrol-ngobrol tetap di The Mythos. Mythos, Ya. Oke, kita ngobrol santai Pak Putu, Pak Dokter. Ya. Tentu saja kita tidak memvonis benar salah ya. Kita Betul. ngobrol santai Ya. tentang Opini, apa saja lah, opini saja. saja, kita Opini beropini saja. saja. Ada yang ini juga menarik di masyarakat Pak Putu, Pak Dokter, terkait dengan, wih agak seram nih Ki, leluhur dan kawitan nih Ki, Pak Dokter, ya. Pak Putu. Ya, Jadi banyak hal yang terjadi di masyarakat selalu dikaitkan dengan leluhur dan kawitan, terutama hal-hal yang negatif. Ya. Entah itu kegagalan, sakit, tidak pencapaian, atau hal-hal sejenis. maksudnya? Kecelakaan. Kecelakaan. Nah, salang leluhur nih. Oh, salang leluhur. Nah, salangin leluhur nih. Atau sing peleh kawitan nih. Seperti itu. Banyak hal terjadi seperti itu. Nah, kita ya beropini lah, kita diskusi terkait dengan itu. Kenapa bisa terjadi? Kemudian, saya mau tanya mulai dari leluhur nikah. Apa sih Pak Dokter? Nah, atau sama dengan kawitan. Nah, gimana Pak Dokter? Kalau kita berbicara tentang leluhur, Iya. leluhur, kan kita tahu nih, Ya, laba-laba ya bisa jadi lelaba ya atau apa ya, kupu-kupu ke kupu, ya. luhur-luhur menjadi leluhur. Oke. Luhur itu artinya atas, Ya. sehingga ada orang yang disebut berperilaku luhur. Ya. Jadi ada roh yang luhur, Oke. sehingga roh-roh yang sudah luhur kemudian disebutlah leluhur. Jadi dia sudah berada di tingkat atas. Oke. Kalau berbicara dengan definisi leluhur seperti itu, logika berpikirnya bagaimana? Jadi roh itu sudah mencapai tingkat kematangan yang sangat tinggi, sudah luhur, bukan lagi hidupnya di alam-alam sabta apa namanya, paling bawah itu apa? Tinggal bawah lah. Sabta petala. Ya, Sabta Utara. Bahkan beliau yang sudah luhur itu adanya di sabta sunya mungkin ya, yang lebih tinggi dari itu. Nah, artinya kalau mereka sudah sangat tinggi posisi dan kematangan rohnya, kesucian rohnya, Ya. logika berpikirnya, mungkin nggak mereka melakukan hal-hal yang levelnya bawah, seperti menyakiti generasi yang masih ada di bumi, yang level bawah ini. Ya. Atau sesungguhnya mereka tugasnya adalah sebagai roh pembimbing, Ya. Betara yang guru, Ya. ya sebagai roh-roh penuntun lah, Ya. supaya anak-anak yang tidak tahu apa-apa di bumi ini bisa menemukan sesuatu yang bagus. Jadi bukan disalah-salahin. Ya. Memang kalau berkaitan dengan Betara yang guru memang sering menyalahkan. Tetapi menyalahkan kan dimaksudnya bukan untuk menjatuhkan, bukan menggagalkan karena begini gitu. Tetapi kemudian kaitannya dengan kenapa banyak orang berasumsi kemudian kalau hidupnya gagal, ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, tidak berhasil dalam bisnis atau mungkin kecelakaan, sakit dan sebagainya, kaitannya dengan salah leluhur. Loh, dari mana? Dari mana datang itu? Kijo tekan sarang leluhur, Pak. Oke, Ya. jadi tentu saja. Betul. Ya, betul. Tentu saja sesuatu yang tidak diketahui. Gitu. Ya, mulai ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, mulailah mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak mendapatkan satu jawaban dalam diri. Kemana? Tentu saja entah itu kepada orang yang Pintar. mampu, pintar, pemangku sulinggi atau sejenisnya yang mungkin dianggap atau tentu saja mempunyai pemahaman lebih dibandingkan orang itu sendiri. Tetapi yang perlu kita bahas seperti tadi, apakah betul seperti itu? Apakah hanya menyakiti saja? Ataupun seringkali situasi seperti ini. Tentang kawitan Pak Dokter, ya, tentang kawitan. Ada situasi yang mungkin satu keluarga itu betul-betul ya kalau dari sisi situasi sangat-sangat tidak sukses. Ya, ada saja selalu kecelakaan, sakit segala macam. Nah, dikaitkanlah tentang bahwa leluhurnya atau kawitannya tidak pas.
Nah, seperti itu. Gimana Pak Dokter Ya. kawitannya itu? Ya, kalau kita berbicara tentang Trihita Karana nih, Surya. Ya. Trihita Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan, terutama kebahagiaan duniawi, Ya, ya. juga kebahagiaan rohani, yaitu harmonis dengan pelemahan Ya. atau lingkungan kita berada, Ya. harmonis dengan pawongan Ya. orang-orang, dan harmonis dengan parahyangan. Ya. Nah, tentu leluhur, kawitan itu ada di wilayah parahyangan. Ya. Ketika kita tidak harmonis dengan roh-roh yang ada di parahyangan, tentu kita tidak akan mendapatkan bimbingan-bimbingan seperti itu dari sifat-sifat roh leluhur kita. Nah, sehingga ketika kita tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan, mungkin kita menjadi mudah jumawa dalam kehidupan ini. Ya. Atau tidak menemukan solusi-solusi yang bagus dari masalah-masalah kehidupan kita. Karena kita tidak harmonis dengan leluhur. Beda kalau kita harmonis dengan parahyangan, dengan roh leluhur kita, akan mudah kita mendapatkan insight-insight ketika kita ketemu masalah-masalah kehidupan. Itu contohnya. Atau misalnya, nggak usah lah ngomongin leluhur lah. Kita kalau tidak harmonis dengan orang-orang, bagaimana mungkin kita mendapatkan jawaban dari permasalahan hidup kita dari orang-orang yang kita musuhin? Tidak mungkin. Nah, akhirnya ketika kita harmonis dengan orang-orang, maka orang-orang pun dengan mudah memberikan kita jawaban. Begitupun halnya dengan leluhur. Tapi seringkali banyak orang yang berpikir bahwa semua roh yang sudah meninggalkan dunia ini adalah roh leluhur. Ini berbahaya. Karena tidak semua roh itu luhur. Oke. Ada roh-roh yang memang masih level-levelnya bawah di kesadaran sana. Sehingga mungkin roh-roh seperti itulah yang mengganggu kehidupan manusia itu banyak itu. Jadi ada roh-roh yang menghantui sebuah rumah atau menghantui ada pembalasan dendam pada kehidupan, mungkin itu terjadi. Tapi itu tentu bukan roh leluhur. Karena kalau disebut roh leluhur pasti sudah luhur, itu ceritanya. Nah, ini logika berpikirnya di situ gitu. Nah, jangan-jangan akhirnya yang salah leluhur, yang salah kawitan gitu. Nah, padahal yang dimaksudkan kita tidak harmonis. Kalau leluhur sudah menjadi Batara Yang Guru, kita adalah murid berarti. Murid tidak harmonis dengan gurunya, bagaimana mendapatkan aliran-aliran kecerdasan seperti itu? Kalau Pak Putu, karena harmonis dengan leluhurnya, begitu mau membuat sebuah produk, dialirkan sak nama-nama buat. Coba Pak Putu, coba. Aduh. Karena Pak Putu leluhurnya ini kan memang ini tukang topik obat berat dulunya sekali. gitu. Coba deh. Ya, Merasa nggak Pak Putu dibimbing sama leluhur gitu lah? Punya pengalaman nggak dalam situasi tertentu? Oh, ternyata ada hal-hal yang sepertinya kalau tidak ada bantuan faktor X lah gitu, saya nggak akan bisa itu. Gitu. Aduh, ini berat. Karena terus terang saya tidak mendalami tentang teori leluhur sama kawitan ini. Nggak apa-apa. Saya lahir di dunia yang modern gitu loh. Tidak hidup di kampung, Pak Dokter. Cuma kalau bisa kita berpikir, kalau kita hidupnya tidak baik seperti tadi dibilang, sarahang leluhur, coba ambil dulu perspektif benar, kita anggap dulu disalahin leluhur, anggap benar gitu. Tapi ketika kita sudah memperbaiki diri, mengikutin supaya kita tidak kan harus melakukan pangsing salahang leluhur. Betul. Bener nggak? Supaya tidak disalah, kita melakukan ini. Kalau itu tidak berefek, kita harus berpikir ulang. Kalau berefek, jalankan gitu kan. Menurut Tiang, Pak Dokter, logisnya. Kalau Tiang kan orang logis. Asas manfaat. Kuliah di ITS, kalau ada permintaan misalnya, tanya sama orang pinter, kamu lo disarahin leluhur, kamu harus berbuat seperti ini, kawitane pelih gitu. Coba pindah kawitane. Kalau benar jalanin, berarti itu membuat hidupmu lebih baik. Tapi kalau setelah melakukan itu tidak berubah, jangan ngotot terus kita bilang salahang leluhur. Secara logika saya kayak gitu. Secara logika saya akal sehat. Jadinya tetap menggunakan akal sehat. Itu pesan Gimana, saya. Dok? Akal sehat yang jauh. Ini menarik nih Pak Putu. Ini menarik nih. Ini menarik karena ada cerita bagus di masyarakat ini. Ini berkeluarga bagus. Keluarga ini hubungan harmonis ya. Si A kemudian sakit. Ketika si A sakit, dia nanyakan ke orang pintar. Dia salahang leluhur, salah kawitan. Salah kawitan. Lalu si A ini yang tadinya kawitannya adalah B, pindah ke kawitan lain. Pindah ke kawitan C misalnya. Sementara akhirnya dia sembuh. Tapi kesembuhan dia kemudian
tidak berkenaan dengan apa yang terjadi pada keluarga yang lain. Yeah. Keluarga yang lain baik-baik saja dengan kondisi kawitan B. Yeah, yeah, yeah. Si A ini pindah ke kawitan C, jadi sembuh. Yeah, yeah. Yang tadinya sakit-sakitan. Akhirnya konflik berpindah ke sini. Konfliknya berpindah apa? Ke keluarga. Keluarga ngotot tetap kawitan B yang benar. Si A membuktikan bahwa saya sudah melakukan ini loh dan saya sembuh ketika saya pindah kawitan C. Berarti gimana? Pecahlah di internal di bawah sini. Kacaunya di situ. Nah, lalu dan akhirnya salah kawitan itu. Salah kawitan jadi yang ini mengatakan saya sudah benar kawitannya. Ini saya sudah akhirnya benar, dulu saya salah. Tapi ketika ini sudah benar, kawitannya merasa benar, ini merasa benar, harusnya mereka kan hidup dengan benar-benar, malah kacau. Ini fenomena menarik ini. Ada situasi juga, Pak Dokter, Pak Putu. Ya, saya ada situasi seperti ini. Seru ini, memang suatu yang sangat mungkin banyak terjadi, cuman tidak terlalu vulgar untuk diceritakan gitu. Tapi kita dalam konteks diskusi boleh-boleh saja, dan kita tidak pernah fenomena. Fenomena tidak ada benar salah di sana. Ada situasi yang sejenis, Pak Dokter. Jadi ada satu keluarga gitu, dia merasa kawitannya tidak pas karena memang dari segi sejarah dia ada di dua kawitan yang masih bingung yang mana sih awalnya, mana yang benar, mana yang benar nih gitu. Yang notabene dia sekarang sudah ada di A, tetapi ada berapa clue-clue generasi yang lainnya, clue-clue bahwa dia sebetulnya ada di B. Mulailah kebingungan. Nah, ini situasinya hampir sama nih, tapi berbeda, bingung. Nah, situasi bingung ini, pada akhirnya dalam keadaan situasi yang bingung kawitan ini, situasi pribadi atau keluarganya pun internalnya banyak masalah. Sakit lah, bisnis nggak lancar lah, keluarga ya bentrok segala macam. Nah, akhirnya dipercayalah bahwa ini terkait dengan ketidakpahaman dia tentang kawitan tadi A atau B nih. Nah, bingunglah dia mencari. Nah, ketika diskusi saya ditanya, situasi ini gimana? Nah, perspektif saya mengatakan seperti ini. Apa enggak terbalik? Gitu. Justru ketika kamu bingung, anggaplah, saya analogikan seperti ini, Pak Putu, Pak Dokter. Anggaplah saya pribadi deh, saya adalah anak angkat di orang tua saya sekarang. Gitu. Nah, ketika saya anak angkat, nah mulailah ada informasi bahwa oke, seharusnya kamu sama si B. Nah, saya berusaha meninggalkan orang tua angkat saya untuk mencari siapa orang tua kandung saya. Apakah itu sing salang kawitan yang ubuh yang jenik gitu. Apakah tidak membuat sakit hati yang memelihara saya dari kecil sehingga akhirnya saya tanda kutip diperlakukan tidak baik dengan kalimat, dengan situasi, dan itu artinya salang kawitan. Dan saya buat itu orang untuk berpikir saja lebih luas gitu. Kemudian saya balik lagi, oke, keluarga C deh, apakah dia pernah sanksi dengan kawitannya? Tidak. Apakah dia yakin dengan kawitan? Sangat yakin. Coba cek, apakah tidak ada masalah di keluarganya? Oh, sangat banyak masalahnya. Ya, ada bangkrut lah, ada bentrok, sedangkan murni dia tidak ada keraguan setitik pun tentang kawitannya. Tapi situasinya terbalik. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira gimana tuh situasi yang berbeda nih? Ya, serupa. Nah, makanya kalau sama. dari segi penelitian tentu kita akan berbicara tentang signifikansi. Hubungannya bermakna apa enggak? Bahwa ini sebagai penyebab, sama dengan rokok dan jantung. Ada yang mengatakan secara ilmiah ini signifikan bahwa merokok menyebabkan penyakit jantung. Tapi akan ada orang menjawab, kakek saya dari kecil merokok masih hidup. Nah, tapi kan kita tidak bisa kasus per kasus. Kita berdasarkan penelitian. Nah, kayak tadi nih ini kasusnya ini tidak ketemu kawitan, tapi baik-baik saja hidupnya. Yang ini sudah yakin ketemu kawitan sudah benar, hidupnya tidak masalah, ada masalah juga. Lalu mana sebagai penyebab? Nah, kalau itu kita jadikan di kasus penelitian tentu akan banyak. Makanya kita lihat kembali ketiga tadi, trihita karana. Tidak serta-merta kalau hubungan kita tidak harmonis dengan leluhur gara-gara tidak ketemu kawitan dan sebagainya kita kacau. Tapi kalau harmonis dia dengan keluarganya harmonis, dengan lingkungannya harmonis, bisa saja ini akan membantu dia menghadapi urusan duniawinya dengan baik. Atau dia dengan leluhurnya rajin sembahyang kemana-mana, setiap hari tangkil dengan ke pura kawitan, tapi punya sanggah di rumah
dia saling sanggah. Saling mencongkrah gitu. Padahal punya sanggah ya? Punya sanggah, punya merajan, saling meratenajan. Jadi kacau di situ. Jadi nggak harmonis. Ini leluhur ini luar biasa hebatnya. Bahwa 3 hal ini menjadi penyebab yang harus saling relate, harus saling harmonis satu sama lain. Dan kembali ke cerita tadi, kalau ajaran-ajaran tentang keleluhuran kawitan ini memang ditelurkan atau diwariskan oleh para leluhur, tentu mereka punya solusi yang juga bagus. Nah, ketika kita tidak ketemu kawitan, lalu bagaimana? Apakah salah kita? Leluhur juga tidak memberitahu kawitan kita di mana, setelah kita sibuk nyari-nyari yang dikasih tahu yang benar. Jadi yang salah siapa? Kan bingung. Akhirnya apa? Leluhur menyisakan warisan pengetahuan berupa apa? Tidak ketemu kawitan, bikin kawitan terdekat yang artinya sama, yaitu kemulan. Kemulannya siapa? Meme bape. Ibunte, ragante, bapante. Sehingga rong telu atau rong kalih itu, rong dua itu pun kawitan yang terdekat, yaitu kemulan taksu, kemulan kita gitu. Sehingga ada istilah-istilah orang yang tidak bisa tangkil ke kawitan, dia hanya ngayat, bukan ngayal ya, ngayeng. Artinya dari sini dia memvisualisasikan dirinya. Kalau aku tidak bisa datang ke tempatmu, wahai para leluhur, datanglah engkau yang ke sini mendekatiku. Itu bahasa halus gampang gitu. Datanglah engkau dari alam sunia kepadaku. Aku tidak tahu mana leluhurku yang benar, tapi engkau pasti mengerti siapa generasimu yang paling yang engkau kenali. Maka datanglah ke sini. Itu cara leluhur paling gampang itu. Nah, yang paling jauh dari rumah sedikit, ya pura desa. Desa pusat dalam itu kayangan 3. Atau sekalian besake. Besake sekalian. Nah, itu sekalian yang puncaknya diambil sekalian gitu. Sudah pasti itu ya. Jauhnya leluhur di besake. Makanya ketika kita susah menemukan keharmonisan dengan perayaan leluhur dan sebagainya, kalau susah ya syukur bagi yang sudah menemukan. Kalau yang susah apa? Pusat ke besake seperti dibilang Pak Putu. Tapi tetap jaga keharmonisan dengan pawongan sesama manusia dan lingkungan. Harmonis dengan sesama manusia, tetapi mesiat secara lingkungan, kacau juga. Nah, ternyata ini luar biasa deh pemahaman orang-orang dulu tentang itu. Pertanyaannya mungkin seperti ini Pak Dokter, kenapa terkadang manusia itu atau ya kita lah gitu ya, dengan mudah, ketika ada situasi yang buruk terjadi, jangan-jangan, kemulaku gitu loh. Karena gini Surya, gimana? Saya potong langsung Surya. Karena kita tahu ada istilah bisame kawitan, bisame leluhur. Tujuannya bisame itu menurut yang pribadi Pak Putu adalah apa? Siapapun generasiku yang tidak datang ke tempat ini, ke pura kawitan ini dalam sekian kali 6 bulan dan sebagainya akan mengalami kekacauan. Artinya apa? Ketika mereka rajin datang, mereka akan ketemu orang-orang lain yang mungkin dalam sehari-hari mereka tidak kenal bahwa mereka bersaudara. Ketika mereka datang, apa yang terjadi? Kebutuhan keintiman, hukum Maslow, kebutuhan yang ketiga, kebutuhan akan persahabatan, keintiman, kekeluargaan, dapat mereka. Dapat ketemu orang curhat, ternyata kita bersaudara. Harmonis dengan pawongan orang-orang. Kan yang tadinya bermasalah, ternyata saya punya saudara dokter ya, saya punya saudara polisi yang bisa membantu saya. Kan bisa saling bantu. Itu fungsinya. Itu fungsi bisame. Tapi selain itu apa? Kalau tidak ada bisame, orang-orang akan tidak pernah datang lagi. Orang-orang kan sibuk duniawi. Lupa bahwa mereka dengan sepakat telah membuat sebuah pura kawitan misalnya. Semuanya nggak datang kan hancur, rugi, sia-sia. Dibuatlah bisame. Nah, bisame itu tentu dengan ada hukum-hukum. Ia yang tidak datang kepadaku hidupnya akan begini. Nah, gara-gara itulah kemudian dikait-kaitkan. Tidak ada masalah, salah leluhur. Salahan kawitan gitu. Kaitannya ke situ gitu. Karena apa? Karena ada bisame tadi. Nah, sekarang ketika ada situasi yang seseorang gitu, secara silsilah dia tidak paham gitu. Dan kemudian pun ketika dia bertanya kepada orang yang pintar atau apa dikatakan bahwa salah kawitan. Nah, reaksi yang seharusnya itu seperti apa? Kira-kira apa betul deh? Reaksinya gimana? Atau apa kira-kira hal yang kalau terus terang mengalami seperti itu. Kalau Pak Putu terus mengalami terang, itu. Ini ada sedikit pemahaman yang harus kita berpikir lebih luas. Kalau dari pandangan saya sendiri, tapi ini pernyataan pribadi ya.
Jadinya kita harus, pikiran kita harus berada di atas mitos. Ini saya orang yang lahir ya agak lebih muda lah dari semua, jadinya kita harus berpikir rasional. Rasional itu maksudnya ada kebijaksanaan dalam berpikir. Harus berpikir ini benar atau tidak gitu. Wisdom, ada wisdom di balik semua salah atau benar. Kita salahan atau bebenah pejalan ini. Kita harus punya wisdom. Wisdom itu kebebasan berpikir dan berusaha mencari jalan yang terbaik sehingga pikiran kita dalam keadaan yang jernih. Saya ngasih kasus sederhana. Kasus sederhana saya sendiri. Saya sendiri. Kakek saya adalah seorang pemangku dan juga seorang penyembuh, pengusade gitu. Ahli membuat minyak, pemangku di salah satu pura besar di Tabanan. Pura Penataran Sari namanya. Kakek saya sudah meninggal dulu, kakek saya. Saya jarang pulang kampung. Terus ya pemangku di sana atau ada seorang dasaran juga di sana ngomong, tuh, Cibokel ladi penerus peka dini gitu, ladi pemangku. Itu kan kalimat perintah yang sudah jelas. Saya adalah penerus kakek, jadi pemangku. Gitu. Pada saat itu SMA dan itu dikatakan berulang kali oleh orang yang berbeda, tapi itu tetua agama, tetua masyarakat di kampung. Tua adat. Itu sampai saya kuliah itu ada yang ngomong sampai 3 kali lebih, sekitar 5 kali ada orang yang ngomong yang sama. Saya adalah penerus dan saya jadi pemangku di pura. Kalau saya tidak berpikir jernih, ya saya kan keinginan itu tidak ada. Saya orang kuliah jauh ke Surabaya, terus masa ujungnya jadi pemangku. Kan pusing mungkin gitu loh. Saya tidak mau ngambil keputusan itu. Kalau saya berpikir kalau tidak mau, berarti kan kalau saya ada masalah, pasti saya kaitkan mungkin ragu jatuh, pernah sakit keras dan sebagainya, pasti ya tidak menjalankan perintah itu tidak benar. Tapi di hati kecil saya, ketika saya pulang ke kampung, saya berdoa dengan cara Tuhan memberikan saya pikiran, saya berdoa. Ngomong ya Kak, walaupun beliau sudah meninggal. Kak, cang singnya ada di pemangku gitu. Cang kita ada di nak sugih kita. Sing kita di pemangku di nak sugih. Masa Kak sing kita cucu dikenal menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, bahkan bisa bermanfaat di seluruh Bali atau di seluruh Indonesia. Masa ada di pemangku angon desa gen, yin nyidang angon masyarakat Bali, yin nyidang masyarakat Indonesia. Kalau nyidang bin di dunia bin Kak kita. Saya ngomong begitu dalam hati, saya ngomong waktu sembahyang sama peka gitu. Masa harus begini gitu. Bila perlu bang jalan neluungan gitu. Saya berpikir seperti itu, ngomong aja gitu, bang jalan neluungan. Dan perjalanan waktu sudah 20 tahun lebih gitu. Malah dari semenjak itu pikiran saya jernih. Seperti dikasih jalan, sing harus ada di pemangku. Sekarang saya jadi pengusaha, ternyata pengusaha obat tradisional. Jalani peka dari tukang bikin obat, bisa saya dapatkan, tapi sekarang jadi penjual minyak yang bisa disebarkan di seluruh Indonesia, bermanfaat. Ketika saya tidak menentang keinginan-keinginan itu dari tetua-tetua kita, pemangku-pemangku yang ada di sana, saya sudah berada di lingkungan skup kecil itu. Tapi kan saya berusaha berpikir bijaksana. Kan nggak mungkin saya harus ngambil jalan yang kecil ini sedangkan rugi. Bapak saya nguliahin Surabaya kanti ngutang. Hidup di desa. Artinya pelayannya atau tugasnya melayani kurang lebihnya sama, tapi statusnya beda gitu. Begini. Bukan. Jadi saya berpikir bijaksana. Kita harus berpikir jangan sampai didoktrin oleh pikiran yang sempit. Itu kan doktrin pikiran sempit. Tuh jadi pemangku di ini gitu. Kalau kita bilang mensik itu gelem nyenci gitu kan, gelem. Kalau kita menyerah, takut gelem jadi pemangku. Tuhan memberikan kita pikiran untuk berpikir lebih luas. Dalam artian begini Pak Putu,
mungkin ya seperti tadi kalimat saya sih sebetulnya bahwa dulu anggaplah tugasnya adalah melayani juga, melayani. Betul. Tetapi justru sekarang sama-sama melayani, tetapi statusnya berbeda, bukan pemangku tapi melayani skupnya lebih luas. Gimana Pak Dokter nih, seru nih. Gimana? Ini botol ya, Pak. Iya. Botol ini dalam posisi seperti ini. Ya. Atasnya kecil, bawahnya gede. Iya. Kalau dibalik, bawah atasnya gede, bawahnya kecil. Jadi ada orang yang pada akhirnya meluas lebih dulu, mengecil belakangan. Artinya apa? Pak Putu melayani luas dulu, nanti akan kembali jadi pemangku. Ini ciri-ciri rambut udah panjang nih. Bagaimana nih Pak Putu? Ya kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu. Tapi benar yang disampaikan Pak Putu bahwa kita harus tetap memakai pengguna dike. Karena begini Pak Putu, dalam konsep adat Bali, pemangku itu ada beberapa jenis. Pemangku yang merupakan warih. Warih tadi apa? Meneruskan dari keturunannya. Memang biasa seperti itu. Ada yang demikian. Jadi orang tuanya, kakeknya pemangku, dia terus meneruskan garis estafet ke pemangkuan. Ada yang begitu. Ada yang pemangku karena sastra, karena belajar. Ada yang pemangku karena nyanyian. Karena apa? Diminta oleh parahyangan atau dewa yang bersana di sana jadi pemangku ada. Nah, Pak Putu dilihatlah pola itu oleh orang-orang desa. Karena siapa lagi yang disuruh menjadi pemangku? Nggak ada yang mau kan? Karena nggak ada yang mau, ambil aja garis keturunannya. Garis keturunan nggak mau juga gitu. Ada seperti kira-kira gitu. Oton saya itu barengan sama Peka. Piodalan di puranya Peka, makanya penerus gitu terus. Nah dari situasi Pak Putu, Pak Dokter, ada pertanyaan mungkin lanjutan pertanyaan. Nah jadi leluhur bisa diajak nego, Pak? Bisa. Ternyata bisa. Oke. Kan saya sudah buktikan. Dan saya dan Tiang juga membuktikan. Karena apa? Tergantung pada visi dan misi roh kita. Ada roh-roh yang dulunya mungkin pemangku. Dan dia melihat, saya mengalami keterbatasan, keluasan pengetahuan dan pergaulan. Nanti saya lahir lagi, saya akan meluaskan pergaulan saya lebih dulu, seperti yang saya cerita tadi. Akhir-akhir baru saya akan masuk ke wilayah kebrahmanan yang semakin mengecil. Kan ada Sudra, Wesya, Ksatria, Brahmana. Nah, Pak Putu pernah menjadi Sudra, menjadi pekerja. Pernah menjadi Wesya, pedagang. Sekarang menjadi Ksatria, pemimpin direktur. The mitos ini adalah pelan-pelan masuk ke wilayah Brahmana, masuk membabarkan pengetahuan, bla 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 dan seterusnya. Tapi nanti seiring sudah gejolak apinya ini pasti pelan-pelan akhir mendekat. Semua orang akan rata-rata demikian. Kalaupun tidak untuk besar, paling-paling untuk di rumahnya atau menjadi pemangku. Sudah dibaca nih kalau dari pemangku saya ini. Karena tahapannya kan begitu. Brahmacari, tahapannya demikian. Benar sih. Logikanya masuk akal, Pak Dokter. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Nanti ada waktunya. Ketika kita sudah bosan dengan duniawi, kita sudah sekarang kan sudah mulai saya tahu bosan dengan uang kayak gitu loh. Ternyata punya uang 100.000 sama 1 juta sama uang 1 miliar memang sih beda. Tapi sekarang sudah mulai kok patuh gen gitu. Dulu merasa beda dan memang beda. Punya uang 100.000 sama uang miliaran. Tapi sekarang sudah ada di titik patuh gen sana. Ternyata kebahagiaannya bukan di uang. Tapi bagaimana kita mengolah pikiran itu menjadi lebih baik. Ternyata prinsip-prinsip Brahmana atau itu lebih bisa kita ini. Ya, tampaknya memang seperti itu. Makanya ada juga sisi lain. Sisi lain dari cerita tentang salah hangkawitan, salah leluhur itu. Kalau kita melihat ke arah visi dan misi roh, kita percaya bahwa di Bali ada roh-roh kita yang dulunya meninggal, kemudian dinaikkan menjadi roh leluhur. Lahir kembali tentu punya visi dan misi tertentu. Nah, seringkali ketika mereka tidak menjalankan visi dan misinya dengan benar dalam sebuah tujuan kelahiran, diingatkan. Dikatakanlah dia disalahkan leluhur, tapi kemudian persepsinya lain. Padahal mungkin yang dimaksud secara filosofinya adalah apa? Dia melanggar visi dan misi kelahirannya sendiri. Nah, itulah kemudian dia harusnya fokus ke sini, malah fokus ke sini. Ada yang demikian gitu. Jadi sebenarnya dia digiring kembali untuk melakukan apa yang menjadi passionnya di kehidupan kali ini. Nah, tapi karena disamaratakan salah hang leluhur, dikaitkan dengan bisame, tidak menggunakan lagi
wawasan yang meluas, kemudian tidak menggunakan akal logika, akhirnya malah gini. Betul. Banyak problem di masyarakat itu karena pikiran kita kaku. Kaku dalam artian menelan mentah-mentah. Harus sini, sehingga di sini tambah ribut. Kaku. Kaku tuh pikiran berarti kita sudah mati. Harus berusaha berpikir agak luas. Saya jadi teringat begini Pak Putu. Jadi terkait dengan ternyata leluhur udah diajak nego nih gitu. Ya, saya ingat situasi saya Pak Dokter beberapa tahun lalu, di mana saya belum profesional menangani lah orang-orang yang terkait dengan kecemasan segala macam. Dia punya trauma, fobia gitu. Nah, karena saya tidak profesional, mulailah dianggap itu sebagai suatu hal yang ajaib. Sehingga mulailah datang, ada bawa pejati, ada bawa canang gitu. Nah, kagetlah saya nih. Wah, saya foto nih Pak Putu, saya foto, saya kirim ke istri saya. Siap nak? Mulai dari balian ya. Jawabannya jangan macam-macam gitu. Saya cuma bercanda ya waktu dalam hati saya penuh ketakutan juga nih. Karena ya mohon maaf, semua hidup adalah pilihan ya Pak Putu. Betul. Tapi paling tidak itu bukan pilihan saya pribadi. Saya punya ide langsung malam itu saya ke Kute cari Pak Dokter. Guru, saya tanya nih, situasi saya begini dengan harapan gini aja atau gini aja gitu. Jawabannya apa Pak tuh? Jawabannya, ya udah jalani saja Surya. Nanti ketemu jawabannya. Dalam hati Pak Putu. Pak Yudi, balian. Nah, dalam hati kesel juga nih. Ini guru kok jalanin aja. Orang minta solusi. Jadi guru ya. Jadi guru kok gampang-gampangan. Gampang jalanin aja nanti ketemu jawabannya. Nah, dengan rasa tidak puas Pak Dokter, ya ini cerita sudah pernah saya sampaikan. Tidak puas, di rumah saya merenung, saya meditasi, saya gali-gali cari jawaban nih. Ini kemana nih arahnya? Sedangkan seperti Pak Putu tadi, saya nak mau sih sebetulnya di sana gitu. Tapi ya saya juga tanda kutip takut juga tidak menerima perintah kan gitu ya. Akhirnya ketemu jawaban lenseng kene gitu. Saya apa maksudnya? Dalam perasaan tuh sangat dapat jawaban nih lenseng kene gitu. Nah kene ini adalah saya bayangkan adalah balian dan sejenisnya gitu. Gitu tuh apa nih? Nah mulailah saya gali-gali. Malam itu saya ketemu, ternyata saya belajar banyak tentang NLP, hipnosis, kaitan dengan hal seperti itu. Ketonya itu ini kayaknya nih. O-nya dapat gitu. Malam itu besoknya langsung buat logo, langsung buat nama Pak Putu. Balian modern. Ya tanda kutip tugasnya tetap sama, tapi tidak disebut balian terapis lah atau apa gitu. Dengan izin tentu saja izinnya dinas kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan basic keilmuan hipnoterapi. Ya, seperti itu. Jadi tanda kutip nego itu ternyata saya alami dan itu bisa. Nah, balik lagi ke tadi ke leluhur gitu, supaya tidak ada kalimat-kalimat atau mindset bahwa kita hanya akan disalahkan ketika salah saja, tidak juga dalam kondisi kita bisa meminta atau mohon petunjuk untuk ketika kita perlu sesuatu, kan begitu. Karena yang lebih banyak adalah leluhur menyalahkan umatnya ataupun kelahirannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Dokter ketika kita juga mempunyai keinginan untuk berkomunikasi tanda kutip kepada leluhur untuk kita mohon bimbingan, mohon petunjuk dan lain sebagainya. Gimana situasinya? Nah, kembali ke cerita tadi. Kenapa waktu nikah yang tidak menjawab? Oke, klarifikasi. Baru ini Pak Putu. Kenapa tidak menjawab? Nah, karena ternyata memang harus dialami. Karena dulu kan dia mengalami hal yang sama dalam arti begini. Saya akan jadi apa ini gitu. Tak lihat sekian tahun ke depan mau jadi apa saya ini gitu. Tapi dalam ketakutan yang tidak bisa dibicarakan pada orang lain, tidak bisa dibicarakan pada leluhur. Mau jadi apa? Saya jangan-jangan saya suruh jadi dukun, saya sudah dokter jadi dukun lagi. Dukun, dokter dukun. Akhirnya apa? Tapi ketika dijalanin, oh ini gitu. Nggak dikasih jawaban, nggak dikasih apa, jalani aja gitu. Akhirnya apa? Oh, ketemu format. Ketemu formatnya sendiri. Oh, semua dilatih. Ketemu format yang
itulah ciri khas diri sendiri. Sama dengan kita menulis, kita akan menemukan siapa diri kita dalam segi tulis menulis begitu. Nah, makanya ketika Surya bertanya hal yang sama, jawabannya sama, jalani aja. Nanti akan ketemu format tersendiri. Akhirnya ketemulah memang formatnya. Nah, sama dengan sekarang ini. Kenapa The Mythos ini dibangun? Saya hanya mengikuti, jalani ini gitu. Akan ada terjadi sesuatu lah. Pokoknya saya nggak ngerti, nanti Pak Putu siap-siap aja. Pokoknya saya harus jalani, saya ikuti juga nggak ngerti kenapa buat The Mythos ini Pak Dokter minta, ayo bikin podcast. Ayo, saya bilang gitu. Nanti jadi mau apa ini, gitu. ada penonton, mau tidak gitu. Saya tidak mikir, karena keinginan Pak Dokter kadang-kadang ada sesuatu. Makanya jalanin aja. Itu benar tadi Pak Surya, jalanin dulu, nanti akan ketemu makna dan kita akan ketemu jalan yang lebih bagus. Iya, betul. Akhirnya dengan ketika kita ketemu format, kita sangat-sangat nyaman dalam situasi itu, karena bukan karena arahan seseorang, karena memang arahan diri sendiri dari dalam, dan arahan situasi kita sendiri pribadi, bukan keharusan dari kalimat-kalimat seseorang atau perintah atau saran gitu. Lebih nyaman nanti. Betul, sama seperti itulah yang disebut kalau kita tadi berbicara tentang salahan leluhur. Ini kebalikannya. Inilah tuntunan leluhur. Kalau tuntunan leluhur itu kita akan menikmati. Nggak terpikir bahagianya kita kalau misalnya kita bikin ini, bahagianya kita kalau penonton banyak dan enggak. Kita hanya sudah menjalankan. Kita dialirkan pengetahuan, mendadak seperti ini, udah alirkan saja. Gitu. Tugas kita hanya menjadi sungai. Nah, itu tugas leluhur. Tugas leluhur kita sudah kita. Nah, Pak Putu bicara tadi pemangku ngetisin, memberikan sesuatu yang menyejukkan. Nah, kalau mau meluas, disinilah Raga ngetisin. Dengan apa? Air suci pengetahuan yang kita dapatkan dengan belajar pada pengalaman hidup sendiri. Ini contoh sebenarnya ini. Jadi kan Pak Putu sudah mengambil peran yang sama dalam wujud yang berbeda, gitu. Air sucinya berbeda, gitu. Berarti sebenarnya sarang leluhur itu mitos atau fakta? Berarti jadi ketika hidup kita bermasalah atau tidak sesuai keinginan, apakah mitos atau fakta kita di sarang leluhur itu? Intinya adalah sebelum Pak Dokter nanti tutup Pak Dokter ini. Yang jelas salang leluhur itu mesti kita ganti menjadi tuntunan leluhur. Berarti lebih baik dirubah menjadi bukan sarang leluhur, tapi malah diberi tuntunan untuk kita lebih baik, kan gitu. Gimana Pak Dokter? Pak Dokter gimana? Lebih setuju. Karena apa? Ada hal-hal tertentu. Orang membuat sesuatu yang orang menciptakan cahaya ketika dia takut pada kegelapan. Orang mencari makan ketika dia takut rasa sakit oleh rasa lapar. Orang cari obat ketika dia takut sakit. Sehingga hal-hal ketika disalahkan leluhur seharusnya menuntun orang untuk menjadi benar. Karena dimulai dari disalahkan. Kalau kita melihat seperti itu mitos apa fakta? Kita ambil jalan tengahnya. Lah kalau kita menganggap itu disalahkan leluhur. Disalahkan berarti kita disuruh membenahi. Benahi apa ini? Ini perlu kita gali. Apa yang kita benahi? Apakah hubungan kita kurang harmonis dengan parahyangan? Apa hubungan kita tidak harmonis dengan sesama saudara di rumah? Atau dengan lingkungan? Berarti itu dibenahi. Kenapa? Daripada kita disalahkan terus-menerus. Supaya nggak disalahkan terus-menerus oleh leluhur, ayo kita jaga semua hal-hal yang diwariskan oleh leluhur. Leluhur menghasilkan kita satu keluarga, pertahankan menjadi satu keluarga yang harmonis sesuai harapan leluhur. Leluhur mewariskan kita tanah, rumah, dan sebagainya, jaga supaya kita juga tetap harmonis dengan peninggalan leluhur. Nah, kalau begitu cara melihatnya, maka sarang leluhur bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya Thomas Alva Edison menghasilkan lampu pijar karena dia takut pada kegelapan. Takut disalahkan leluhur, udah harmonis dengan keluarga, harmonis dengan lingkungan. Jaga semua warisan leluhur kita. Berupa apa? Sanak saudara kita, peninggalan-peninggalan rumah, tanah, tegalan, dan sebagainya. Jangan semata-mata dijual gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita ada di satu kegelapan, berpindah di dalam kegelapan yang lain. Itu jadinya jangan sampai masuk dari gelap satu ke gelap yang lain. Harusnya kita gelap keluar menuju cahaya, kan gitu. Jangan sampai mitos kesalahan leluhur kita berusaha berubah
berubah memperbaiki, tapi ketemu kesalahan yang lain. Ya. Jadinya disitulah perlunya kejernihan ilmu pengetahuan atau kejernihan kita berpikir yang Tuhan berikan. Kita harus eling bahwa kita dikasih pemikiran, kita harus berpikir jernih gitu. Yang pelih apa yang harus diperbaiki. Omongannya Pak Dokter tadi saya setuju. Jadinya apa yang harus diperbaiki dari dalam diri gitu. Jangan berpindah di satu kesalahan menuju kesalahan yang lain gitu. Harus lebih bermanfaat, lebih kita memberi nilai kehidupan ini gitu loh. Seperti tadi ya, seperti Pak Dokter yang bilang tadi, ya kita salah apa yang bisa dilakukan lebih baik begitu. Itu aja pesannya mungkin. Sarang leluhur itu adalah pelajaran kita untuk lebih baik. Bukan sarang leluhur habis itu kita mengutuk diri sendiri, tidak bisa berubah. Bahkan menyalahkan leluhur. Seperti itu sih menurut saya. Ya, luar biasa Pak Butuh. Yang jelas topik kita luar biasa. Ya, berat ini. Berat ya, tapi kita diskusi semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Yang jelas tadi juga Pak Dokter menyatakan bila mana kita merasa ada informasi mengatakan bahwa kita salah leluhur, ya jadikan itu introspeksi. Betul. Untuk kita mendapatkan tuntunan leluhur, kan gitu ya Pak Dokter. Wah, luar biasa nih, Suksema Pak Butuh, Pak Dokter, terima kasih banyak ya. Rayu. Semoga kedepannya kita ada topik-topik yang lebih bermanfaat. Mungkin barangkali kalau ada masyarakat penonton yang punya topik yang ingin kita bahas, silakan. Silakan di komen di kolom komentar. Yang tentunya nanti suatu saat kita akan bahas secara asik. Belum tentu ini benar kan? Betul. Makanya butuh komen-komen dari pemirsa, teman-teman kita yang penggemar The Mythos Gen. Luar biasa, Suksema, Pak Dokter, Pak Butuh, pokoknya The Mythos Gen. Salam Rahayu. Rahayu.